kita ada najis di badan kita, yaitu najis yang kecil, kita diwajibkan wudu untuk melakukan ibadah sholat. Tapi kalau ada yang menghalangi, yaitu hadas pertengahan atau hadas besar, yaitu kita harus mandi janabah. Yang kedua, nawaqidul wudu'i. Udah belum? Udah. Nawaqidul wudu'i arbaatun. Cari, ketemu enggak? Oh, tapi di depannya. Ya, sekarang berarti sisi dah. Jadi apabila kita punya hadas kecil, yaitu khorijul min ahadil sabilaini, apabila keluar dari dua lubang, yaitu lubang kubul dan lubur, itu diwajibkan berwudu untuk melakukan ibadah sholat. Yang kedua yaitu zawalul akli, hilang akal, binaumin awrihi, apabila kita tidur, ketika habis wudu nih tidur, kita akan melakukan sholat lagi, kita diwajibkan wudu. Yang ketiga yaitu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, apabila bersentuhan kulit antara laki dan perempuan. Rabi'u masul kubuli adami, yaitu menyentuh kubul manusia, au halqatil duburin, atau kubul dubur. Yang cuman ada 4, itu apabila kita keluar dua lubang. Satu. Yang kedua, zawalul akli, tidur atau pingsan atau gila, atau tidur atau pingsan. Terus ketiga, bersentuhan kulit laki dan perempuan. Keempat, megang kubul dan kubul, kita wajib. Itulah namanya hakikatnya toharoh. Jadi apabila kita mau ibadah, kita diwajibkan toharoh, artinya bersuci. Sementara toharoh itu ada dua, dibagi dua, yaitu toharoh anil hadas wa toharoh an jinabah. Artinya hadas itu ada hadas kecil, kalau jinabah termasuk hadas pertengahan dan hadas besar. Sementara tujuannya kita bersuci yaitu ada tata caranya. Yang pertama wudu, kedua ghuslu yaitu mandi, ketiga tayamum, keempat menghilangkan najis. Itu tata cara kita sesuci atau membersihkan diri, karena sholat itu mulia ya, sholat itu agung. Kita menghadap Gusti Allah harus benar-benar bersih. Kita harus tahu tata cara membersihkan diri, mensucikan diri. Sesuatu yang berhadapan dengan yang mulia, dengan yang maha suci, kita juga harus perlu syariat mensucikan diri. Nggak enak kalau kita kotor-kotor ya. Paling nggak tahu hukumnya, nggak tahu punya mandi besar, niatnya gimana. Wudu kemarin niatnya gimana, nggak dipasang niat, gimana kita mau sah ibadahnya ya. Maka kita sekarang alhamdulillah belajar tata cara ibadah minimal dari awal tuh tasbih ibadah, yaitu toharoh, yaitu bersuci. Sementara sekarang kita membahas tata cara yang mewajibkan mandi. Yang pertama tadi ilajul hasafah fil farji. Yang kedua khurujul mani. Yang ketiga yaitu haid bagi perempuan. Apabila perempuan haid, maka diwajibkan mandi besar. Kedua nifas. Apa sih nifas? Yaitu keluarnya darah setelah perempuan melahirkan anak. Itu ada namanya darah nifas. Yang keempat yaitu wiladah, yaitu melahirkan. Yang terakhir yaitu maut. Tapi apa? Game over. Orang yang meninggal diwajibkan mandi. Itu namanya jinabah.
Yang kedua, toharoh li ajli hadas akbar. Yang pertama kan kita toharoh bersuci untuk arah-arah tujuan hadas kecil dengan berwudu. Tapi kalau hadas besar, salah satunya dengan mewajibkan mandi. Sementara hakikat mandi yaitu sailatul ma'i alal jamil badani diniatin, yaitu mengalirkan air ala jamil badani kepada seluruh badan dengan niat. Sekalipun itu mandi sunnah, dan juga seperti memandikan mayit. Jadi di situ ada niat wajib dan niat sunnah. Gimana niatnya coba? Siapa yang tahu? Niat mandi wajib. Terus nawaitu muslah Dirofil hadasi akbari. Tapi di situ ada namanya cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu apa yang disebut jinabah dan apa yang disebut akbar. Nah, ini ketemu nih. Yang pertama yaitu hadis apa sih yang disebut janabah? Salah satu penyebab jinabah yaitu keluar mani. Terus yang kedua ifaqatul min jununi au ikma, apabila orang sembuh dari gila atau pingsan, itu jinabah itu. Tapi kalau mandi yang besar itu seperti haid dan nifas. Jadi harus ada bedanya ya, mandi jinabah sama mandi besar. Niatnya juga beda niatnya. Kalau niat jinabah, nawaitul ghusla li raf'i hadasi janabati fardhu lillahi ta'ala. Kalau niat haid, nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi fardhu lillahi ta'ala. Harus disebutkan penyebabnya karena tingkatannya beda. Yang ketiga, nifas, nawaitul ghusla li raf'il hadasil nifasi fardhu lillahi ta'ala. Yang keempat, geladah, nawaitul ghusla li raf'il hadasil geladati fardhu lillahi ta'ala. Terus dah biar jelas. Oke. Tapi berapa loh? Ya. San apa katanya? Yang ini sabunnya sama ya, tinggal beda di penyebabnya. Das
selama kita itu pasti ada yang hadas mutawasithah, artinya pertengahan. Apa sih pertengahan? Yaitu jinabah. Yang dimaksud jinabah itu junub itu pertengahan. Termasuk wiladah, melahirkan itu pertengahan. Apa sih junub? Yang masih junub itu orang yang sembuh dari gila, wajib mandi, sembuh dari pingsan, wajib mandi, dan orang yang meninggal wajib mandi, dimandiin. Yang ketiga, tingkatan ketiga yaitu waima akbar. Yang tingkatan ketiga yaitu tertinggi yaitu hadas akbar. Apa itu hadas akbar? Haid dan nifas. Jadi kalau orang niatnya nawaitu musul hadas jinabah nggak bisa mengcover haid dan nifas, nggak sah itu mandinya. Kalau cuma nawaitu musul turafil hadasil jinabah nggak sah. Kalau bagi orang perempuan yang haid, makanya disitu dibilang-bilang niatnya karena hadas tertinggi yaitu haid dan nifas. Kalau perempuan haid, bedain dong niatnya. Nawaitul muslah dirofil hadasil haidi. Kalau nifas hadasil nifasi. Jadi tahu ya apa itu hadas asgor, hadas mutawasid, sama hadas akbar. Hadas asgori yaitu ya contohnya apa? Hadas kecil apa? Contohnya Kucing. keluar dari dua lubang sambil lantai. Bahasa kasih kitab tuh. Bahasa kan kalau belajar kitab. Bahasanya beda. Keluar dari dua lubang, yaitu khoriju min akadil sabilatain. Apabila keluar dari dua lubang, bin pukul dan sekalipun angin. Yaitu apabila keluar angin atau keluar cairan yang cairan itu berbau, kita diwajibkan buat sholat. Tapi kalau selain sholat kita disunahkan. Karena apa? Karena apabila kita wudhu, maka malaikat akan bersama kita. Malaikat nggak suka sama orang yang bau. Ya, kalau kita keluar kotoran bau, malaikat kabur. Tapi sesudah kita wudhu, bantu nggak sholat, kita mau aktivitas sehari-hari, insya Allah kita dilindungi malah malaikat. Kita sholat dijaga. Tapi kalau kita kotor, habis buang air kecil atau air besar, langsung nggak wudhu, malaikat pada kabur. Temennya siapa ya? Setan. Nah, itu makanya tentang apa tuh bawahnya siapa? Biar mukanya nggak percaya, enak lihatnya. Kalau mending kita mau perbaiki, dipasang sunnah rasul. Selesai kita masuk kamar mandi, buang hajat, sunnah dong. Malas-malas masa kalian sekali dulu, baju jadiin mandi koin. Masuk sendal kursi sama basuh dijelain Ka'bah ini. Nah, rukunnya aja memang basuh muka, tangan, kedua tangan, usap kepala, sama kaki dah cukup. Kalau malas-malas banget mah. Jadi budayakan kita mendawakan wudhu. Sementara wudhu khasiatnya ada 73 tingkat. Kita bahas. Saking faedahnya banyak, kita minimal terjaga dari penyakit zahir dan batin. Jadi kita selalu percaya. Enak kalau dia tuh beda dari upaya percaya. Itu menaikkan martabat kita karena kita selalu mendawamkan wudhu, namanya mendawamkan kita bersuci. Kalau kita posisi kita punya hadas, bahkan kita diharamkan melakukan sesuatu. Apa itu? Apabila kita punya hadas, kita diharamkan sholat. Habis itu sholat, itu kebangetan, nggak tahu hukum. Sementara sahnya sholat dengan wudhu. Termasuk
Kumpul, itu syukur kalau wudhu. Penistaan agama enggak? Penistaan agama. Di penistaan agama itu banyak. Namanya nggak sesuai syariat, menghinakan orang nggak punya wudhu, kotor, main bola, celana ciprat lagi, kelihatan aurat lagi, itu syukur. Ngapain Pak? Kita pernah belajar ini. Sementara sisi syukur itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kayak ini, contohnya kita bersyukur dapat rezeki yang banyak, langsung ambil wudhu, sujud syukur. Kita dapat hadiah, dapat apa namanya itu, kayak penghargaan, terus ujian, terus pokoknya yang berkaitan dengan nikmat lah. Kita syukurnya disunahkan sujud syukur, dan syaratnya syukur harus ada wudhu. Jangan sembarangan ya di tengah jalan di aspal itu syukur, bebas motor. Minimal menghadap kiblat, sajadah begitu. Ini di lapangan di situ. Wah, itu kurang belajar agama itu ya. Penistaan. Jelas? Jadi segala soalnya sujud syukur itu dimasukkan kategori sholat. Sama sujud tilawah. Kalau kita baca Quran dan ayat sajadah, silakan kita sujud tilawah. Pertama, yang kedua kita diharapkan melakukan tawaf. Kalau ibadah haji mah kita nggak punya wudhu, nggak boleh tawaf, haram. Yang ketiga, khutbah Jumat. Sementara khutbah Jumat bukan sholat. Khotib tuh naik mimbar khutbah Jumat, dia tentu maksain khutbah, wah mau ilmu nih. Turun, kan harus punya wudhu. Ya. Tiga tuh, keempat, masuk mushaf, menyentuh Al-Quran. Nyentuhnya Quran aja kita harus punya wudhu, karena Quran itu mulia. Kalamullah, nggak boleh sembarangan, harus punya wudhu. Berapa tadi itu? 4 ya. Terus kelima, hamalan bersam, membawa Quran, pemindahan Quran, kita harus punya wudhu. Termasuk surat Yasin. Surat Yasin kan penggalan surat di Al-Quran. Mentang-mentang kita nggak punya wudhu, main pindah-pindah aja, nggak boleh. Justru haram karena dosa. Terus yang itu apabila kita punya hadas kecil. Yang kedua, hadas mutawasid. Apa itu hadas mutawasid? Contohnya tadi hadas mutawasid, orang habis pingsan, orang melahirkan. Itu juga haram. Yang keempat tadi melakukan sholat haram, terus menyentuh mushaf haram, terus bawa mushaf haram. Ditambah lagi kira-kira saya dengan Quran, nggak boleh membaca Quran. Itu membaca Quran harus dipasang wudhu. Belum juga ada akbar, ada lagi penjabarannya. Jadi minimal kita melakukan ibadah harus dengan bersuci. Ya, ada pertanyaan? Soalnya pembahasan kita cuma tata-tata kita mewajibkan mandi. Yaitu lagi hasan silpati kursul mani warna itu panifas wajibkan dua mau. Apabila ada faktor-faktor yang 6, kita diwajibkan mandi. Apa aja? Baca lagi redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul husni. 1. Lahir hasan fakir fardi wa khurujul mahidi wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal maut. Ada pertanyaan? Tadi kan kalau habis lahiran kan harus mandi insan.
Kalau misalkan habis lahiran sesar itu mau ini harus mandi juga. Ya. Karena ada intinya melahirkan yaitu secara normal lazimnya itu di lubang yang biasa lazim normal. Tetapi kalau ada namanya darurat, misalnya dia anaknya terlalu besar, namanya darurat nggak bisa keluar di lubang yang normal, makanya perlu disesar. Termasuk melahirkan nggak? Termasuk melahirkan. Kan di sini nama redaksinya wilada. Wilada itu melahirkan. Jadi kalau disesar itu namanya darurat. Dulunya apa? Melahirkan nggak? Melahirkan. Jadi keluarnya jabang bayi. Kenapa sih? Awal-awalnya kan di sini beruntung mani. Sementara mani cikal bakal manusia. Cuma sekecil air. Itu aja mandi wajib mandi besar. Gimana orok? Orok kan gede. Asal-asalnya kan dari mani. Mandi cikal bakal orok. Maninya aja suruh mandi, gimana oroknya? Jadi cara bekerja gitu. Kenapa sih? Karena mandi walaupun nggak ke lubang normal, wajib mandi. Jangan angkat oroknya. Cikal bakalnya aja nih ayatnya suruh mandi, gimana oroknya? Jadi ada hukum asal. Hukum asalnya suruh mandi, gimana ya? Yang cabangnya nggak pasti. Dan itu termasuk hadas muta wasit. Itu hadas pertengahan. Coba niati gimana yang hadas muta wasit? Nawaitu husla yurabbil Hadasil wiladati karena melahirkan. Harus disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi pertanyaan. Apa? Hah? Pingsan. Ya. Karena salah satu hilang akal itu masuk ke jinabah, junub. Pingsan itu akal hilang. Jadi pertengahan antara tidur dan gila. Hilang akal paling ringan yaitu tidur. Coba aja Wildan tidur, diajak ngobrol. Dan yuk. Enggak nyaut, akalnya hilang. Badannya ada. Dia masih hidup, masih nafas. Cuma nggak ada akalnya. Coba aja diajak ngobrol. Tidur, diajak ngobrol. Kedua, namanya hilang akal tertinggi yaitu gila. Dia normal, maksudnya normal, dia hidup, tapi dia jangan ngobrol nggak nyambung. Orang gila jangan ngobrol, dia nggak ngobrol lebih gila. Orang gila dia jangan ngobrol ya, karena dia udah konslet sana. Itu namanya paling jinabah, paling tinggi gila. Tapi pertengahan apa? Pingsan itu orang nggak sadar diri. Atau bisa cerita tidur bukan dibangunin nggak bangun, harus pancing sama aroma terapi apa namanya bahasa biar sadar lebih lama dari itu. Kalau itu apa? Hasilnya pas makanan juga baru tuh apa? Ada bawasan boleh. Tapi kalau bisa lebih susah dipaksa-paksa, tapi waktu yang nggak bentar, cuman harus ada dipancing dengan aroma tertentu, efek-efek itu gimana? Ini lebih ini daripada itu. Tapi kalau kita bisa sembuhnya harus dengan karantina. Bisa sembuh, cuman harus perlu karantina, perlu penanganan khusus. Seandainya pada suatu waktu dia sembuh dari gilanya, langsung aja kan bisa. Dan melakukan masih bisa hilang akal. Kita mau sebentar pingsan, kita mau ibadah disunahkan mandi bisa. Karena mandi mutawak sih itu mandi itu sunnah.